sangat. Aku tuh beruntung banget loh. Sama. Orang Bogor gimana dong? Iya. Bogor ya? Apalagi gue Depok. Ini Depok ini di mana? Depok. Aku Depok juga. Depok mana sih? Demi apa? Sama. Kelas berapa? Plot twist. Tapi fun fact juga, aku sama Kalista satu SMA. Iya. Kita satu SMA. Gak salah milih talent ya ini ya. Kita satu SMA. Terus kelas kita berdua sebelahan. Halo warga bimbingan, selamat datang di Deep Talk kali ini. Dan kali ini kita bersama peserta dari MSIB Batch 6. Mereka ini adalah perwakilan dari teman-teman peserta dari MSIB Batch 6 yang kebetulan lagi bersama di bimbing ya untuk menjadi pesertanya MSIB-nya gitu ya. Dan boleh deh perkenalan dulu dari sini. Namanya siapa? Nama aku Unif juga ya? Ya, boleh. Nama aku Calista Rafa Adelia, bisa dipanggil Calista. Aku dari Universitas Pajajaran dan aku sekarang role-nya sebagai social media spesialis. Social media spesialis. Oke, Calista Kenal. ya. Oke. Boleh, lanjut. Oke, kalau aku namanya Raisal Muhammad Fadila, bisa dipanggil Isal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Role-nya itu Project Officer Corporate Training. Oke, Isa, Project Officer Corporate Training. Ya. Lanjut yang terakhir. Nama aku Oktavia Dira Putri, aku biasa dipanggil Okta. Aku dari UPN Veteran Jakarta dan sekarang di bimbing aku di role Community Engagement. Wis, Community Engagement Okta, wis. Jadi ini lebih ke kita sebenarnya pengen tanya-tanya aja sih kayak pengalaman kalian selama magang gitu ya. Nggak magang ya, anggap magang di bimbing ini kayak gimana gitu. Mungkin aku pengen tahu dulu dari Kalista dulu mungkin kayak waktu kenapa sih memilih di bimbing dan kayak kenapa pada akhirnya kan waktu itu kalau nggak salah daftarnya tuh harus dengan divisinya spesifik gitu ya. Kenapa gitu milih di bimbing dan milih divisinya adalah social media spesialis? Oke, jadi sebenarnya fun fact-nya itu aku tuh udah tahu di bimbing tuh dari sebelum aku daftar. Oh, udah tahu duluan. Aku udah tahu di bimbing dan aku tuh sempat waktu itu mau bootcamp di bimbing. Oh, udah mau bootcamp duluan? Iya, aku udah mau bootcamp, cuman aku masih ragu aja dan waktu itu kehalang sama budget juga. Jadinya aku nggak jadi bootcamp di bimbing. Dan pas aku daftar di kampus Merdeka itu tiba-tiba tuh ada di bimbing tuh, terus lagi nyari social media spesialis. Dan aku emang aku tertarik banget di bidang digital marketing, social media spesialis. Jadinya aku coba aja dan aku juga udah tahu nih perusahaan di bimbing tuh kayak gimana aja. Dia ngejual bootcamp. Siapa tahu aku bisa dapat kelas gratis juga nih dari sini gitu. Aku dari situ sih dan so far aku happy banget sih sama di bimbing. Iya, oke. Coba dari Isal. Kalau aku sebenarnya nggak beda jauh sama Kalista. Aku udah tahu di bimbing sejak sebelum aku daftar, sejak sebelum aku pengen daftar MSIB. Bahkan aku pernah ketolak 3 kali sebelumnya. Oh gitu. Iya bener banget, ketolak 3 kali itu daftar apa? Intern atau? Intern, iya. Intern. Oh, bukan Dan jalur MSIB berarti ya? Bukan, yang reguler gitu. Dan akhirnya pas mau coba ikut MSIB lagi ternyata di bimbing ada nih. Dan aku kan ingin memulai karir aku dimulai dari startup dulu nih. Dan sebelumnya aku udah riset dulu terkait bimbing kayak cocok nih. Dan ternyata pas aku coba green light dong di posisi Project Officer Corporate Training ini. Kayak gitu sih. Berarti emang dari awal udah pengen di bimbing ya? Iya. 3 kali nyoba. 3 kali nyoba. Itu di tahun yang berbeda atau 1 tahun yang sama? Di 1 tahun yang sama. Oh, 1 tahun yang sama. Iya. Role-nya inget gak apa? Role-nya nggak beda, event and community. Oh ya kayak memang. Iya. Oke. Berarti tiga-tiganya event dan community berarti? Iya. Atau salah satunya? Semuanya event, iya. Tapi akhirnya rezekinya mungkin di corporate training. Iya, gila. Gak jauh beda sih sebenarnya. Karena event juga ya. Iya, betul. Yang terakhir, Okta. Kalau aku sebenarnya tuh dari awal udah tahu tapi cuman sekelibet doang gitu loh, nggak tahu spesifik tentang di bimbing. Nah terus pas daftar MSIB, awalnya tuh nyari-nyari kira-kira perusahaan apa nih? Akhirnya tuh nemu si di bimbing ini muncul nih di MSIB. Akhirnya makin kepo, cari tahu lebih dalam tentang di bimbing dan kebetulan ada posisi yang aku pengen, karena aku tuh pengennya emang ke ranah event, ranah marketing dan sebagainya kayak gitu. Nah, akhirnya
oh yaudah deh tertarik banget nih sama posisi ini dan juga mau perusahaan dibimbing, akhirnya memilih Denny. Oke, emang biasanya kan kalau lihat di Instagram Okta tuh emang kayaknya banyaknya MC. Anaknya event banget ya. Aduh, Event banget ya. Ajakin dong event MC dong. terus. Parah gitu. MC Jadi kayak- terus. Betul, MC terus. Dong. Wajar kalau emang ternyata pengennya event. Salut sih. Ya. Salut. Terus pas sudah masuk dibimbing nih dari Okta, gimana perasaannya pas sudah masuk dibimbing? Apakah ada maksudnya kan pasti kalau masuk ke dalam sesuatu yang baru itu kan pasti kita punya ekspektasi. Pas masuk ke dibimbingnya, pas sudah mulai gitu ya program MSIB-nya, itu ada ekspektasi yang kayak gimana dan pada saat udah masuk apakah ekspektasinya terpenuhi atau kaget atau mungkin ada culture shock segala? Sebenarnya sih ekspektasi aku kalau aku kan ini masih magang pertama aku di sini. Oke. Nah, di dunia magang ini aku tuh mikirnya kayak kalau kerja tuh kayaknya harus benar-benar up to date, kita harus fokus banget gitu sama pekerjaan kita. Nah, ternyata pas di bimbing ini kita bisa kerja dapat ilmunya, tapi juga kita tetap santai, kita bisa dapat networking sama karyawannya ataupun sama teman-teman intern yang lain kayak gitu. Oke. Kalau culture shock itu ada nggak? Terus shocknya mungkin hampir sama kayak yang tadi. Lebih ke awalnya aku kira kalau misalkan sama karyawan itu kita sama full time gitu ya, kita kayak kayak deg-degan deh, kayak kita ada barrier deh Ya, gitu. oke. Tapi ternyata pas kita udah join, ternyata kita bisa asik, bisa santai sama mereka kayak gitu loh. Oh, jadi emang membaur ya gitu ya? Iya, lebih membaur nge-blend ya? gitu loh. Kayak gitu. Dari Sal? Kalau dari aku, ekspektasi aku kayaknya melampaui deh. Melampaui malah? Iya, kayaknya maksudnya mungkin passionate aku tuh di event ya. Tapi ketika masuk di project officer ini bahkan kayaknya ini bukan event gitu. Tapi ternyata yang aku handle tuh produknya dibimbing, bukan yang event yang apa ya, beda kayak setiap ini tuh bakal ada event. Oke. Gitu. Ya. Jadi keseharian aku tuh ekspektasi yang aku dapatkan di sini, aku malah lebih sering apa yang nge-handle corporate training gitu. Jadi interaksi sama beberapa perusahaan, visiting, dan itu kayak salah satu hal yang aku suka. Oh, justru malah suka? Suka tiba-tiba gitu. Oke, nah kalau misalnya culture shock, ini aku nggak tahu ya bisa disebut culture shock atau plot twist, tapi kayaknya nggak beda jauh. Kenapa tuh? Ternyata sebelumnya aku tuh pernah partnership sama dibimbing sama BEM aku. Oke. Nah, yang handle itu salah satu mentor aku dan Siapa ternyata Kak Givari. Oh, Givari. Dan ternyata dia juga salah satu, dan ternyata dia mentor di sini juga. Mentor yang nge-handle aku juga kayak gitu. Jadinya pas masuk ke sini tuh nggak kaget-kaget banget soal personality Kak Givari gitu, karena sebelumnya tuh udah tektokan sebelum-sebelumnya. Udah pernah berkomunikasi juga sama Givari ya, Betul. secara pekerjaan gitu ya. Betul, kayak gitu. Terus di sisi lain mungkin yang aku pikir kita bakal lebih formal, ternyata enggak. Ternyata lebih santai dan nggak begitu strict sih. Jadinya tadi sama yang kayak Okta bilang, jadi kita nggak ada batasan yang jauh gitu sama mentor-mentor kayak gitu. Jadi lebih saling terbuka dan ringan komunikasinya. Mungkin terbantu dengan tadi udah pernah tahu ngobrol sama Givari juga ya, sama mentornya kayak gimana. Betul. Jadi jauh lebih nyaman, jauh lebih enak juga ya secara komunikasinya ya. Kalista? Mungkin kalau dari aku selama kerja tuh ekspektasi aku mungkin kayak gampang kali ya nyari ide-ide konten, riset kompetitor gitu, dan ternyata tuh nggak semudah itu gitu loh. Aku perlu mentor aku buat ngeriset ide apa nih yang bagus, apa nih yang cocok sama produk dibimbing, karena emang kita tuh nggak bisa kita tuh nggak bisa ngeriset ide ini tuh asal-asalan gitu loh. Kita nggak bisa ngeriset ide ini asal-asalan kayak gitu sih. Jadi emang harus lebih proper lagi dari idenya, dan kita tuh ternyata nggak cuma satu komunikasi, kita tuh harus dua arah. Kita tuh harus ngomong juga sama anak copywriter, maunya kita tuh idenya tuh mau dibawa kemana. Terus kita juga harus ngomong sama graphic design. Jadi kita tuh juga harus berani gitu ngomong sama anak desain dan copywriter apa yang kita ekspektasiin gitu dari konten tersebut. Itu sih jadinya menurutku ternyata tuh social media tuh lebih kompleks, lebih gak segampang yang aku pikir gitu. Cuman karena aku happy ngejalaninnya, ya udah aku happy gitu. Kalau untuk culture shock itu paling nggak beda jauh dari mereka sih. Apalagi kan aku kan langsung ke manajerku ya, itu Mas Dimas. Jadi aku pikir
Iya, aku langsung ke manajer. Takut banget. Aku langsung ke manajerku. Aduh, Iya. Ngomongnya udah manajer. Iya, aku langsung ke brand manajerku. Wow. Aku bener-bener mentornya langsung brand manajerku, bukan anak full time. Jadi bener-bener aku pikir kayaknya kita bakal ada jarak gitu kan. Oke. Kayaknya takut banget ngomong sama brand manajer. Ternyata kita sering banget nongkrong di depan Sering gitu. ya? Kayak kita sering banget nyari ide bareng-bareng segala macam. Dan aku rasa tuh aku ngerasa kayak nggak dianggap kayak lu tuh nggak bisa apa-apa, nggak kayak lu tuh nggak tahu apa-apa, lu tuh masih ada yang magang. Aku tuh nggak ngerasain ini gitu dibimbing. Aku ngerasa bener-bener ide aku tuh dihargain gitu sama Oke. manajerku gitu. Even walaupun misalnya ideku belum mateng gitu, cuman ya mereka tuh ngerangkul aku aja gitu. Jadinya aku sangat-sangat happy sih di situ. Berarti sebenarnya stigma anak magang masuk ke sebuah perusahaan yang dianggap nol itu dibimbing mungkin nggak dianggap Nggak. seperti itu ya. Nggak dianggap Bener-bener seperti itu. dibimbing sih. Bener-bener dibimbing Bimbing, sampai ya. jadi. Sesuai namanya. Bener-bener sesuai. Jadi ya? Dibimbing sampai jadi. Oke. Bener-bener nggak ada jarak antara aku dan manajerku itu. Berarti meskipun tadi aku simpul juga sebenarnya mostly dari Okta, dari Sal, dari Kalista juga nggak ada jarak ya antara Nggak ada. kalian yang maksudnya sebagai anak magang yang baru datang dengan mungkin anggapannya mungkin experience-nya masih nol lah gitu ya. Dengan manajer sekelas manajer di sini pun nggak ada jarak ya gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin aku mau nanya nih. Ada pengalaman unik nggak selama temen-temen magang di sini? Dari Isal deh. Aduh, pengalaman unik. Aduh, Kayak tiba-tiba ya. Kaget ya? agak Tiba-tiba pengalaman unik. Ya seputar pekerjaan aja, misalnya di pekerjaan tiba-tiba di chat sama manajernya jam 2 pagi. Oke, boleh. Atau apa pengalaman gitu. unik. Apa tuh? Atau kayak misalnya harus visit training corporate atau perusahaan di Chicago misalnya. Jauh, misalnya. Misalnya kan gak ada yang tahu. Iya. Tahu ceritanya. Ada nggak pengalaman unik? Pengalaman unik lebih kayak waktu itu lagi free sih. Kita lagi ngumpul di lorong situ. Oke. Karena lagi free, aku Netflixan dong. Iya, oke. Oke, ke Gap sama mentor aku. Oh, ini jam kerja. Iya, jam kerja. jam Salah ya? Salah ya? Ya nggak apa-apa juga. Cuman itu kan lagi free ya. Tapi lagi free, yang penting kerjaan beres. Iya, kerjaan beres. Artinya kerjaan udah beres kan? Iya. Nggak apa-apa. Terus di situ Ketahuan tuh sama- ketahuan. sama mentor. Betul. Aku nge-freeze di situ. Ini mau pindah tab apa enggak ya? Tapi udah posisi udah ketahuan. Udah ketahuan. Ketahuan. Tapi sasarannya yang diomelin bukan aku ternyata. Oh, yang ada- diomel. Nggak cuma satu berarti. Ada dia juga. Dia ngeliat dia saksi. Kebetulan temen aku yang diomelin gitu. Jadinya Tapi nggak literally diomelin kan ya? Nggak. Lebih ke ditegur aja. ditegur kan? aja kayak gitu sih. Itu sih unik, lucu, tapi sial juga. Inisial. Kok inisial sih? Takut. Ya intinya tapi kan lagi free juga kan. Ya, lagi free. Ya Terus lagi. kan aku sebagai saksi di situ ya. Gimana? Di situ aku ya awkward moment kayak "Hah, ini harus bantuin gitu ya. Tapi kalian dimarahin lagi Nggak doang, jadi- main Netflix. Dia dia doang, dia. Tapi lu dimarahin? Gak dia main kayak Gue gak dimarahin loh sama manajer gue. Sumpah. Bahkan gue gak dimarahin loh sama manajer gue. Bahkan kayak gue lagi nonton pun sama manajer gue kerja. Enak banget ya. Saking enaknya ya. Enaknya ya. Saking dekatnya. Oke, baik. Tapi maksudnya ya kan nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. kok. Abis itu Nggak ada langsung masalah. chill, damai. Damai, Kayak chill. balik ke semula lagi sih. Tapi Okta juga pas ketahuan Pas- diem aja kan? Diem aja karena aku lagi kerja kan untungnya. Jadi kayak pas dia lagi Lagi kerja. ketahuan. Terus aku lagi buka laptop, terus teman aku ada namanya Lauri, dia di depan aku juga. Dia langsung ngechat aku, "Kak, ini gimana?" Dan kita chat-chatan jadinya. Soalnya ini waktu masih awal-awal. Masih awal-awal, masih kayak kakak belum nyebut nama langsung. Iya, kita masih Oke. kaku gimana Kaku, gitu kaku. kan. Wajar masih awal-awal. Kalau udah kesini-sini kan malah iya kak kenapa? Lagi nonton Netflix sih gitu. Iya betul. Setuju. Berarti sebenarnya nggak, ya bukan masih awal-awal ya. Ya. Dari Okta ada nggak? Kalau aku ada, tapi ini sebenarnya baru banget terjadi di event. Waktu itu ada event bareng sama perusahaan lain di Bimbing. Jadi kita ini kan eventnya tuh jam 7 malam. Oke. Terus nih, apa tahu ceritanya kan kita Lanjut dulu. Lanjut dulu. eventnya tuh jam 7 malam. Jadi kita panitia itu siap-siap datang ke kantor itu di jam setelah asar lah, jam 4 lah kita Oke. udah siap-siap nih buat datang ke kantor. Nah ini tuh
masih jam 2 siang, tiba-tiba mentor aku tuh ngomong di grup, guys, ini jam 2 udah ada peserta yang datang. Udah ada peserta. Itu panitia belum ada yang datang sama sekali, tapi peserta datang jam 2 padahal acara jam 7. Jam 7. Makanya kita semua tuh langsung kayak buru-buru, apalagi aku rumahnya di Bogor. Jadi aku langsung Aduh, jauh banget ya. Jadi aku langsung Ujung ke ujung ya? Iya, bener. Iya, buru-buru, akhirnya untungnya tuh mungkin pesertanya untung dia nggak rewel ya. Iya. Jadi ya udah dia baca buku aja di sini santai dan Terus sebagainya. jadi pesertanya siapa yang handle? Kan maksudnya panitianya belum ada nih. Nah, untuk ada mentor aku satu lagi, ada Kak Rifki. Dia ada lagi dari kantor, dia lagi lagi di WFO. kantor. Jadi dia nemenin sebentar doang, tapi pesertanya dia kayak udah gabut aja, pesertanya baca-baca buku di sini dan sebagainya sampai dia nunggu acara mulai jam 7. Aku nggak tahu deh kenapa dia bisa datang jam 2 dari Dia suruh bantuin aja kali harusnya ya. Jam 7. Bantuin beres-beres. Kayak antusiasnya emang tinggi ya. Tapi pas ditanya nggak? Maksudnya kenapa dia datang jam 2 pagi? Aku nggak tahu sih, Dok, kayaknya nggak nanya deh kayak gitu ya kan awal. Tapi aku nggak tahu kenapa dia datangnya jam segitu, mungkin salah baca jam atau Iya, something, aku mungkin. nggak tahu. Agak jauh Tapi sebenarnya jauh jam 2 banget dengan dong. Jam 19 ya kali jauh. Ih, jauh sih ya. Jauh banget Jauh sih. Itu Mungkin dia dari Bogor juga kayaknya. Takut kalau jam 7 takutnya keretanya kan Benar. berlebihan. Tahu sih berlebihan ya. Berlebihan. Nggak jam 2 juga. Iya. 5 jam sebelum acara. Berlebihan banget ya kalau jam. Berlebihan. Jam 7 malam. Too much. Oke. Aku mau nanya nih. Kan tadi kalian udah sering banget mention mentor. Kalian di sini kan pasti di program MSIB pasti ada mentornya juga dari dibimbing dari selaku perusahaan yang kalian magangin gitu ya. Mau tanya sih, mentor kali seberapa impactful sih mentor kalian selama kalian magang gitu dibimbing? Boleh. Kamu dulu deh. Menurutku impactful banget sih. Kayak menurut aku tuh Mas Dimas ini tuh orangnya tuh benar-benar out of the box banget, kreatif banget, dan dia tuh bisa ngelihat konten tuh dari sisi lain. Jadi di saat menurut aku ini kontennya udah oke, cuma ternyata ada yang keliru gitu. Jadi dia tuh bisa ngelihat dari sisi yang lain gitu. Enggak, ini tuh objeknya salah segala macam. Jadi aku tuh bisa benar-benar tahu, oh ternyata di dalam konten tuh kita tuh benar-benar harus detail gitu. Kita harus ngerti detail segala macam. Itu banyak banget sih yang kayak menurut aku impactful banget buat aku gitu. Terus gimana caranya kita berpikir kritis saat kita lagi brainstorming bareng-bareng. Aku tuh sering banget dengerin Mas Dimas ngomong gitu sama aku, gimana perjalanan karirnya dia segala macam, dan itu memotivasi aku banget buat jadi brand manager seperti dia. Wow, keren banget. Cita-cita pengen jadi brand manager? Iya, Sumpah padahal dulunya aku tuh pengen jadi desain marketing aja kan. Terus pas kayaknya jadi brand manager oke juga. Keren banget. Sangat impactful berarti Mas Dimas. Semoga nular ya. Oh, amin. Terinfluence juga ya ternyata ya. Bismillah gaji 2 digit. Emang sebenarnya kalau sosial media itu kan memang lebih ke muka kita yang dilihat Betul. oleh yang apa oleh Branding. dunia gitu ya, branding kita seperti apa. Jadi kalau sebelum banyak salah, mungkin banyak typo atau mungkin konten kita juga nggak begitu menarik kan, Betul. yang disalahin juga Kita. brand manajernya kan. Gitu. Betul sekali. Dari Isal. Kalau dari aku tentu sangat helpful dan impactful banget, karena di dalam divisi aku ternyata didampingi sama 2 mentor. Aku nggak tahu yang lain. Kamu udah loh? Aku cuma satu. Satu ya? Oh, 2 juga ya? Utamanya satu. Alah, oke. Biasanya 2 gitu. Givari. Kak Givari sama Kak Tiara. Oh, Tiara. Oke, jadinya kadang selalu nemuin kayak something yang berbeda dari keduanya, tapi maksudnya itu baik. Oke. Kayak gitu. Terus juga kenapa bisa impactful dan helpful banget, setiap hari tuh, setiap minggu kita punya kayak to-do list atau weekly sprint buat per intern gitu, kayak apa yang kamu bakal kerjain gitu. Jadinya ketika setiap hari buat kerja, jadi nggak bingung apa yang mau dikerjain kayak gitu. Terus juga selalu ngasih evaluasi yang baik juga sih kayak gitu, dan selalu ngasih solusi harusnya kayak gini-gini loh. Kayak gitu sih so far. Sejauh ini membantu dan kedekatan selalu terjalin sih. Nice. Karena itu yang perlu, itu yang utama. Oke. Kedekatan antar tim kan harus. Betul. Kalau enggak nanti kan Selalu miskomul ya? Miskom Miskomul. terus nggak jadi kan Aduh. produknya. Betul. Lanjut terakhir. Kalau aku, mentor aku juga sama 2, tapi mentor utama aku ada Kabi, terus juga ada Kak Rifki.
Nah, sebenarnya kan kalau misalkan aku daftar magang ini kan aku pengennya dapat ilmunya kan ya. Nah, Kak Abi ini dan Kak Rifki ini sebagai penghubung aku untuk dapat ilmu itu. Dimana kan Kak Abi sama Kak Rifki ini emang masih muda juga kan. Jadi aku tuh sama mereka berdua tuh kayak temen aja, kayak temen. Jadi otomatis kalau misalkan di event kita tuh pasti butuh uniqueness or something yang gimana sih cara event kita ini biar dilihat sama orang-orang eksternal dan sebagainya kan. Nah, karena Kak Abi dan Kak Rifki ini ngebuat aku nyaman sama mereka, jadi kalau misalkan aku ngasih ide, ngasih apa pokoknya lagi brainstorming ke mereka itu karena santai, jadi mereka menerima ide aku dengan baik. Dan juga kayak nggak ada lah kayak kalimat kayak apa sih idenya jelek banget, nggak ada kayak gitu. Pasti lu anak magang. Iya, jadi nggak ada. So tahu banget. Untungnya nggak ada kayak gitu. Untungnya nggak ada gitu ya. Nggak ada kayak gitu. Jadinya ya aku ngerasa aku dapat ilmunya banget gitu loh dari mentor aku kayak gitu. Berarti sorry, di event ini jumlah anak internnya berapa? Anak internnya ada 4. Ada 4. Ada 4 ya. 4. Yang kalau di corporate Ada 6. 6. Kalau di sosial media? Role-nya 2. Maksudnya ya sosmed doang nih. Anak sosmed Satu aja. doang ya? Emang ada apa aja? 2. Aku 2. sama Tasya. Cuman Itu kalau sosmed. misalnya di bawah Mas Dimas itu ada aku, Tasya, ada pokoknya ada 8. Ada Itu termasuk kayak copywriting, terus ada, KOL. Oh, ada KOL Nah. gitu-gitu ya. Oh, banyak berarti. Ya berarti timnya juga sebetulnya nggak ada yang sedikit, Content ada yang creator banyak juga. Tuh ada konten kreator juga. Berarti sebenarnya banyak banget gitu ya. Banyak. Makanya manajernya harus merangkul ya. Iya. Sangat-sangat merangkul. Harus merangkul. Merangkul banget sih. Tapi kalau sosial media biasanya kan weekend kerja. Kerja guys, ini fun fact ya guys. Oh, Fun ya, fact. wow. Sosmed tuh weekend tuh kita juga harus posting, kita juga harus tetap standby guys. Benar-benar kerja. Dan kadang-kadang kita malam juga suka di chat kok. Oh, iya. Di chat yang kayak balasnya besok pagi aja ya. Aduh. Luar jam kerja. Tapi kan kita ya. kepikiran ya. Tapi kita kepikiran gitu. Ada rasa nggak enak juga kalau nggak dibales ya. Kecuali kalau dari sesama teman, kayaknya nggak ya. Iya, enggak sih. Beda-beda. Kalau temen kan kita santai gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar jam kerjanya ya 24 Dan namanya jam. sosial media kan harus standby terus. Standby. Betul, harus Karena standby megang DM, DM kan. DM, Twitter, LinkedIn, Wow. B2B juga kan gue posting. YouTube juga nggak? YouTube enggak, Oh, YouTube enggak, YouTube Mas Hakim. YouTube. Oke. Kameramen di sini ya? Yang di belakang kamera ya. Emang kamera bisa balik? Bisa di flip gak ya? Cuman untungnya aku 2 orang, aku sama Tasya gitu. Oke, Jadi kamu kita bagian? aku bagian Twitter, LinkedIn sama B2B. Tasya bagian Instagram aja. Oh, tapi kayaknya Tapi kan memang Instagram desainnya lebih kompleks lebih gitu. Banyak ya ternyata ya sosial media ya. Banyak sampai harus tarik nafas terus guys. Tapi nggak apa-apa selama kita happy, ngejalaninnya semuanya happy. Semuanya happy. Nah, ini kan sebenarnya podcast ini kan sebenarnya lebih ke pengen ngasih tahu ke teman-teman. Mungkin nanti kan akan ada MSIB batch ke-7 ya. Selanjutnya dari penerusnya kalian lah gitu. Maksudnya lebih ke pengen ngasih tahu kalau ternyata untuk magang atau untuk ya magang di bimbing itu nggak semenakutkan itu. Karena mungkin kan pasti kalian punya stigma bahwa kalau magang di sebuah perusahaan ya entah itu perusahaan kecil atau perusahaan besar gitu ya, itu kan pasti menakutkan atau kayak gimana gitu kan. Nah, tapi aku mau nanya deh. Wah, Impact ke kalian. wah gitu. Ya, Sangat. kayak kita tuh, Sangat. aku tuh beruntung banget loh. Sama. Orang Bogor gimana dong? Iya. Bogor ya? Apalagi gue Depok. Ini Depok ini di mana? Depok. Aku Depok juga. Depok Gresik. Jumi apa? Sama. Kelas berapa? Melati. Alamanda. Plot twist. Plot twist. Tetangga. Tapi fun fact juga, aku sama Kalista satu SMA. Kita satu SMA. Gak salah milih talent ya ini ya. Kita satu SMA. Terus kelas kita berdua sebelahan. Oh, beda kelas. Iya, beda, tapi kelasnya sebelahan. Oh, sebelahan. Iya. Satu Kenal, organisasi, satu apa namanya? Satu padus. Satu padus Wow. gitu. Satu padus. Iya, coba paduan nyanyi. suara. Coba. Coba dong, Oh. kasih sedikit. Udah. Kenapa tiba-tiba out of topic? Iya, ini out of topic banget. Pasti sering telat ya kesini ya. Iya, sering banget lagi anjay. Ini dari Depok. Iya, dari Depok guys. Jadi benar-benar kayak oh my god, helpful banget di bimbing ini, benar-benar kayak Kalau WFO dari cuma 2 rumah? kali. Dari rumah jam berapa?
Di rumah biasanya aku jam 7:30. 7:30 dari rumah. Cepet ya. Oh, cepet ya itu. Kan masuknya di sini jam 9. Enggak sih Iya, jam titik macetnya banyak soalnya, iya enggak? Iya, titik macetnya banyak. Iya sih benar. Titik macetnya banyak. Karena jam 9. Dibocorin sama komen apa yang dibocorin? Kalau Isal dari rumah jam berapa? Jam 8. Naik motor? Naik motor. Masih masuk akal. Kamu mau disebutin gak? Jemput dong. Oh, dijemput baik. Tiba-tiba berangkat bareng. Tiba-tiba berangkat bareng besok. Oke, masih ada berapa hari lagi nih buat berangkat bareng? Masih ada 2 minggu lagi. Kok kita baru kenal sih? Kalau Okta dari naik Aku apa? naik kereta. Naik Aku dari jam Bogor. 8. Bogornya Naik mana? kereta. Cibinong lagi, kereta Nambo. Aduh. Wow. Sedih banget. ya. Sedih banget. Karena jadwal keretanya dikit, jadi aku ikut yang jam 8. Oke, jam 8. Sampai sini jam? Jam setengah Jam ya 10. biasanya? Setengah 10. Ya wajar naik KRL. Wajar. Jadwalnya susah kan? Wajar, Kamu wajar. kan jadwalnya Iya. nggak setiap hari, nggak setiap ini ada. Emang betul, arti enak. Nggak kasihan. Soalnya waktu itu Okta pernah punya cerita ketiduran Di mana? di KRL. Kelewat ya? Awal-awal. Pernah sih. Ketiduran. Akhirnya kan yang seharusnya naik Nambo, tapi malah nggak naik Nambo, malah Iya. naik ke kereta ke Bogor. Oh. Kan seharusnya kalau Nambo kan, aduh kenapa jadi Transit ya? Aku nih. Transit gak sih? Seharusnya transit kan, nah, tapi malah nggak transit gitu, Wah. jadi harus nunggu lagi. Kacau sih. Aduh. Misalnya Nambo kan itu tadi keretanya nggak Kereta- sering, nggak banyak. Kereta 2 sih. jam sekali itu. Jam sekali. Ini kalau aku pulangnya telat, aku nggak bisa naik kereta nih kak. Emang kalau pulang jam berapa? Kalau pulang untung pas banget jamnya, pas banget. Jadi Jam berapa? Jam ada 5, kereta jam tuh 6. di kalau di sini di Pasar Minggu kan stasiun ada kereta di jam 5.40-an. Nah kalau kita pulang jam 5 jadi pas lah di waktu. Oh ya, ada waktu lah ya. Berarti di sini deketnya sama KRL Pasar Pasar Minggu. Minggu, Kalibata juga dekat ya sebenarnya ya. Iya. Tapi kalau biasanya kalau naik KRL dari Bogor, turunnya di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Baru naik gojek sini. Mm-mm. Jemput dong. Kalau dari Gue Depok. jujur gue masih shock banget sih. Gue tadi diem kan, kok bisa sih sebelah gue agenda juga. Alaman gak lagi. Kok bisa gitu? Kalau nggak di sini nggak akan tahu. Ya? Nggak tahu. Aduh. Makasih ya untuk Mas Hakim. Yang calling talent. Jangan-jangan dia riset dulu kayak deh. Ya, lu riset dulu deh. Kok bisa satu SMA, satu Depok. Tapi sekalian kayaknya. Kayak bisa gitu loh. Ini reunian ya. Padahal filternya by mood tadi. Kalau nggak kalau kamera nggak ke lu nggak? Lu pas kalau begini-begini juga. Oke, lanjut deh. Aku mau nanya. Selama kalian berada di bimbing gitu ya, selama kalian anggapnya bekerja lah ini, ada tantangan nggak yang harus kalian hadapi? Mungkin kayak misalnya itu di luar kebiasaan kalian, atau mungkin sebenarnya kalian nggak mau, tapi karena ini bekerja jadi harus dipaksa mau gitu-gitu. Ada nggak? Dari siapa dulu deh? Bebas, yang udah kepikiran dulu. Bingung? Aku kan? deh. Boleh. Kalau aku sih harus multitasking ya. Jadi kayak dari semua sosmed lot ini tuh, dari Twitter, Instagram, LinkedIn, B2B, kita tuh benar-benar harus multitasking dalam membuat brief, terus dalam kayak gimana tone of voice kita ke Instagram tuh gimana, kan pasti beda banget kan, B2B ke Instagram tuh kan beda banget. Nah kita tuh harus multitasking dari segi idenya, dari segi kata-katanya kepada audiens gitu sih. Jadi benar-benar menurut aku itu sih, kita tuh harus multitasking banget. Itu Yang sih. utama adalah Yang utama multitasking. Ya? multitasking. Itu Oke, sih. lanjut. Sama manajemen waktu. Oh, itu perlu sih, itu baik. harus. Oke. Perlu banget kalau itu. Kalau Kalista itu multitasking, kalau aku multi project sih. Wis. Multi apa ya? Ngeri yang ini ngeri. Aku multi apa ya? Aduh. Ayo multi apa? Multi talent, multi talent. Multi player kalau main game. Nah, multi project di sini dimaksud jadi ketika aku udah dapet satu project, itu kemungkinan besar di tengah-tengah aku ngerjain project ini bakal ada project masuk lagi. Jadi yang aku pikir tuh kayak aku tuh harus nyelesain ini dulu baru dapat lagi. Oke. Jadi ternyata sistemnya di sini mungkin nggak cuma buat intern aja tapi buat full time-nya juga. Kalau misalkan ada klien masuk tetap ditampung gitu. Oke. Jadinya ya itu melatih multi project kita yang mungkin bagian dari multitasking itu sih. Oke. Jadinya akan selalu ada banyak koordinasi gitu. Jadi dalam aku kerja ada banyak divisi-divisi yang dihubungi gitu. Betul. Dan mungkin yang
apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Tadi apa? Dan mungkin tantangan yang harus kalian hadapin. Oke, mungkin tantangan yang harus aku hadapi, aku lebih suka project offline sih daripada project online. Karena project online kelihatannya tuh nggak real. Kadang aku suka kayak udah nanti aja deh, udah ditinggal aja deh. Kan kalau misalkan kalau offline tuh onsite bener-bener kita ngeliat secara langsung, mantau langsung. Gitu. Jadinya aku bisa melihat secara nyata gitu, tanpa aku bisa ninggalin atau nunda yang bisa aku kerjain pada saat itu. Kayak gitu sih. Tapi sejauh ini banyaknya offline atau online? Online sih. Online ya. Tapi tapi offline pun juga tetap dapat 2-3 kali sih. Tapi ya yang penting harus tetap bisa ngasih yang terbaik dan juga harus selesai cepat tepat Betul, betul banget. Itu makin bingung tadi ngomong apa tadi gue? Lupa. Oke, lanjut terakhir. Kalau aku sebenarnya hampir sama Kalista sama Ical juga. Multi apa nih? Multi event. Multi community kan? Community juga. Multi apa nih? Multi community. Ya itu aja lah ya, udah kasih jawaban lah ya. Nggak, karena aku kan community ngurusin event kan. Dan kebetulan nama aku juga, aku tuh PAC dari event-event offline kalau di community. Nah, karena event-event offline kan suka kayak tiba-tiba tuh ada lagi. Jadi yang awalnya misalkan aku harus fokus ke event yang ini nih, misalkan eventnya digital marketing gitu misalkan. Tiba-tiba Kabi kayak ngasih tau kalau 2 minggu lagi nih pengen ada event lagi nih ini. Jadi yang awalnya aku harus fokus ke sini, tapi otomatis aku harus juga nih nge-reach buat event yang selanjutnya seperti itu. Terus juga kalau misalkan kita pengen ada event yang misalkan pengen collab sama misalnya perusahaan lain, nah aku juga harus nge-reach kayak partnership nih sama perusahaan ini kayak gitu tuh yang ngebuat aku jadi ngerasa ini tantangan yang berat deh buat aku. Jadi aku harus punya kemampuan yang kayak bisa nih satset buat ngerjain semuanya. Betul. Kayak gitu. Jadi walaupun eventnya yang satu belum jalan tapi udah nyiapin event Iya, betul. Gitu. Selanjutnya. Itu ya sih. Salut. Respect. Oke, terakhir nih buat kalian bertiga, boleh ada ya sepatah 2 kata nggak nih buat teman-teman yang nanti akan melanjutkan titah karir kalian, titah pekerjaan kalian gitu. Karena kan selanjutnya akan kalian terakhir kan Juni ya. Juni nanti akan masuk lagi yang baru di bulan Agustus yang batch 7. Ada nggak nih kira-kira pesan-pesan lah buat dari siapa? Siapa? Saya dulu. Saya nggak kan. Dari Okta dulu deh. Oke, buat aku ngadep mana nih? Sini. Oke. Itu lampu Buat teman-teman yang pengen daftar di Bimbing di community engagement terutama. Buat kalian yang mau daftar, pokoknya jangan risau karena asik banget, kita bisa dapat ilmunya di community engagement. Pun kalau misalnya teman-teman tertarik sama event, sama marketing, sama community partnership dan sebagainya, jangan lupa daftar di community engagement di bimbing.id. Oke, kalau dari aku jangan takut buat nyoba, apalagi di Bimbing karena merupakan tempat yang pas banget buat kalian yang dilabelisasi sebagai Gen Z. Di sini santai banget. Santai. Terus juga banyak juga hal baru di sini, teman-temannya seru, mentornya apalagi seru. Jadi namanya dibimbing, kita juga ngerasa selalu dibimbing kok sampai jadi. Sampai jadi. Kayak gitu. Jangan lupa daftar di Project Officer Corporate Training di Bimbing ID. Terakhir. Buat kalian yang mau daftar di Bimbing, pokoknya jangan sampai kalian lewatin karena benar-benar menurut aku ini tuh kesempatan emas banget buat kalian yang mau menimbang ilmu, apalagi untuk di digital marketing lah, untuk di UI UX segala macam. Ini tuh oke banget gitu. Apalagi kan kalian juga dapat free course juga di sini. Jadi benar-benar worth it banget. Kulturnya juga santai banget di sini. Kita tuh saling open. Jadi jangan lupa daftar apalagi di social media spesialis. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk divisinya nggak cuman ini aja kan? Ya, banyak banget. Pilihannya banyak banget, katalognya banyak. Katalognya banyak. Etalase 4 ya kakak? Etalase 3. Ya, jadi buat teman-teman yang ingin berminat untuk menjadi salah satu bagian dari MSIB Batch 7, teman-teman bisa lihat divisinya atau lihat info lebih lengkapnya itu di bimbing.id, di website di Bimbing. Di situ ada juga, atau mungkin di Instagramnya
dibimbing di @dibimbing.id itu udah dijelaskan secara lengkap untuk informasi-informasinya terkait MSIB batch 7 mulai dari seleksinya, mulai dari pendaftarannya sampai nanti udah sampai masuknya gitu ya. Jadi terima kasih buat teman-teman Kalista, Isa, sama Okta yang sudah bersedia untuk menjadi tamu di Deep Talk kali ini. Baik. Tamu pertama dan terakhir. Aduh, jangan dong. Sedih banget. Sedih, ya ampun, bener dah. Oke, sekian untuk Deep Talk pada kali ini. Sampai jumpa di Deep Talk selanjutnya. Dadah!